Pernah kepikiran gak sih kalau Power Rangers dan pelajaran fisika ternyata bisa ngebantu kita ngebongkar salah satu konsep spiritual yang paling dalam? Kedengarannya aneh ya, tapi hari ini kita bakal coba bahas sosok Jibril dari sudut pandang yang, well, unik banget. Jadi, apa beneran hubungannya antara Power Rangers, fisika, sama spiritualitas? Kelihatannya kan nggak nyambung sama sekali ya, mustahil gitu. Oke, kita akan bedah satu persatu biar jelas. Nah, biar kebayang alurnya, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari 5 kodrat, 5 warna. Terus kita bakal sedikit belajar fisika, soal cahaya putih. Dari situ, kita akan paham keunggulan sang cahaya, masuk ke ujian terberat Jibril, lalu proyek besarnya sebagai khalifah di alam rohani, dan, yang paling penting, pelajaran bagi manusia di akhir. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. 5 kodrat, 5 warna. Biar gampang, coba bayangin aja kita lagi dikenalin sama satu tim superhero deh. Nah, di sini kita dikenalin sama 4 dari 5 kodrat spiritual inti. Dan analogi Power Rangers-nya ini pas banget. Ada Ifrit, si Ranger merah yang jadi agen perubahan. Terus ada Khidir, si Ranger kuning yang sifatnya luwes, fleksibel banget. Ada Adam, Ranger biru, yang melambangkan sesuatu yang kokoh, kaku, berprinsip. Dan terakhir, Eva, si Ranger hijau yang super adaptif dan dinamis. Tapi tunggu dulu. Tadi kan saya bilang ada 5 ya? Siapa dong yang kelima? Nah, sabar. Disitulah kuncinya. Oke, buat nemuin siapa kodrat kelima ini, kita harus belok sebentar. Kita bakal pinjem konsep dari pelajaran fisika, khususnya tentang cahaya putih. Aneh ya, tapi ikutin aja dulu. Konsep dasarnya simple banget kok. Cahaya itu pada dasarnya adalah energi. Energi yang bergerak kayak gelombang. Dan inilah yang jadi dasar gimana kita bisa ngelihat dunia di sekitar kita. Dan ini bagian yang menurut saya luar biasa. Dari semua jenis energi elektromagnetik yang ada di alam semesta, mulai dari gelombang radio, microwave, inframerah, sampai sinar X, ternyata mata kita cuma bisa nangkap sepotong kecil banget dari spektrum itu. Artinya apa? Artinya sebagian besar realitas yang ada di sekeliling kita itu secara harfiah nggak kelihatan sama kita. Dan cahaya tampak yang kita lihat sebagai cahaya putih dari matahari ini, ternyata dia itu bukan satu warna tunggal. Justru sebaliknya, dia itu adalah kombinasi dari semua warna pelangi yang digabung jadi satu. Tolong, ingat-ingat poin ini ya, karena ini kunci buat ngebuka semuanya. Oke, sekarang saatnya kita gabungin dua ide yang kelihatannya beda jauh tadi, Power Rangers dan fisika cahaya. Kita bakal lihat gimana konsep ini menjelaskan keunggulan sang cahaya dan di mana peran Jibril dalam semua ini. Nah, ini dia jawabannya. Jibril lah sang cahaya putih itu. Dia adalah kodrat kelima yang dari tadi kita cari-cari. Jadi, dia itu bukan sekedar warna lain di dalam tim. Dia adalah gabungan dari semua warna. Artinya apa? Artinya, dia memahami dan punya potensi dari si merah Ifrit, si kuning Khidir, si biru Adam, dan si hijau Eva. Dia bisa jadi siapapun di antara mereka, kapanpun situasi membutuhkannya. Kemampuan ini ngasih dia kekuatan yang benar-benar unik. Sama kayak cahaya yang bisa nerangin kegelapan, dia bisa ngelihat warna asli dari segala sesuatu. Dia bisa paham semua kodrat. Dan yang paling penting, dia bisa menembus ruang hampa dalam diri manusia. Maksudnya ruang hampa itu apa? Yaitu benteng ego, nafsu, kesombongan kita. Dia bisa ngelewatin itu semua dan ngobrol langsung sama inti diri kita yang paling jujur. Tapi, punya kekuatan sebesar ini ternyata ada harganya. Dan harganya mahal banget. Disinilah kita masuk ke bagian yang paling berat, ujian terberat Jibril. Coba deh, kita bayangin bareng-bareng sejenak. Kira-kira, apa penderitaan paling ultimate buat seseorang yang bisa ngelihat semuanya, paham semua kemungkinan, dan tahu persis apa yang bakal terjadi di masa depan? Jawabannya ada di dalam sebuah paradoks yang luar biasa menyakitkan. Yaitu punya pengetahuan sempurna tentang semua yang akan terjadi, tapi di saat yang sama punya ketidakberdayaan total untuk mencegahnya. Bisa kebayangkan bebannya kayak apa? Rasa sepi yang dalam banget karena cuma dia yang tahu. Rasa sedih dan penyesalan yang gak ada habisnya karena dia harus nonton semua peringatan dan prediksinya tentang kehancuran itu jadi kenyataan satu persatu berulang kali dan dia gak bisa ngapa-ngapain. Tapi, yang luar biasa dari Jibril adalah dia nggak hancur dalam keputusan asaan itu. Justru sebaliknya, dia menyalurkan semua penderitaan dan pengetahuannya itu menjadi sebuah proyek raksasa, membangun sebuah kekhalifahan yang sempurna di alam rohani. Gimana caranya?
Prosesnya ada 3 langkah kunci. Pertama, dia mengamati. Dia liatin semua kegagalan dari kodrat-kodrat lain di dunia fisik. Kedua, dia mempelajari. Jadi nggak cuma nonton, tapi dia analisis kesalahannya, dicari akar masalahnya apa. Dan yang ketiga, dia membangun. Dia ambil semua pelajaran pahit itu, lalu bareng para malaikat terdekat, yang disebut mukarrabin, dia bikin semacam cetak biru atau simulasi masyarakat yang sukses di alam rohani. Sebuah kesuksesan yang lahir dari pelajaran atas kegagalan. Dan hasilnya, wah, perbedaannya jomplang banget. Di satu sisi, kemanusiaan secara spiritual itu seolah-olah mandek, kayak masih di fase anak-anak, atau bahkan bayi. Di sisi lain, para malaikat mukarrabin di bawah bimbingan Jibril ini, mereka berhasil berkembang jadi sosok-sosok dewasa yang matang secara spiritual. Penting untuk dicatat, di dalam masyarakat spiritual ini, pangkat-pangkat tinggi seperti Nurani atau Yasin itu bukan sesuatu yang didapat dari lahir. Itu adalah gelar yang harus diraih, sebuah pencapaian. Anggap aja kayak gelar sarjana, master, atau doktor di dunia kita. Mereka harus belajar, berproses, dan lulus ujian dulu buat dapat gelar itu. Oke, setelah kita bahas panjang lebar soal cahaya, warna, dan proyek besar di alam rohani, sekarang pertanyaan puncaknya. Jadi, apa pelajaran dari semua ini buat kita sebagai manusia? So what-nya buat kita apa? Pelajaran utamanya adalah sebuah blueprint, sebuah panduan untuk kita bertumbuh. Kita semua diajak untuk jadi cahaya putih bagi diri kita sendiri. Maksudnya, kita harus belajar untuk kenal dan kuasai semua warna atau sifat di dalam diri kita. Kita harus tahu kapan saatnya jadi merah yang berani bikin perubahan, kapan harus jadi biru yang teguh sama prinsip, dan kapan harus jadi kuning yang fleksibel ngadepin situasi. Dan yang paling penting dari semuanya, punya keberanian untuk berdiri demi kebenaran, bahkan kalaupun kita harus berdiri sendirian dan ngerasa nggak berdaya. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang mungkin sangat personal buat kita masing-masing. Sanggupkah kita, seperti Jibril, menanggung beban saat kita tahu sebuah kebenaran, bahkan ketika kebenaran itu bikin kita merasa sendirian? Sanggupkah kita tetap berdiri teguh, jadi cahaya buat diri sendiri dan mungkin buat orang lain, di saat dunia di sekitar kita terasa begitu gelap? Nah, itu pertanyaan yang saya tinggalkan untuk kita renungkan bersama.